Hari ini ku akan menyatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana caranya menjadi motivator yang soft skill, bagaimana menjadi motivator dengan hard skill, dan bagaimana menjadi motivator dengan kreatif dan idealis. Lalu apa saja kunci-kunci sukses dan penghalang-penghalang sukses. Baiklah, simak video ini sampai akhir. Baiklah, motivator dengan soft skill. Apa sih soft skill itu? Jadi soft skill itu secara bahasa adalah kemampuan-kemampuan dasar. Nah, jadi kita kalau menjadi motivator harus menguasai kemampuan-kemampuan dasar. Apa sih kemampuan dasar maksudnya? Jadi kita mulai dengan langkah-langkah kecil, mulai dengan gerakan-gerakan kecil, mulai dengan misalkan membaca buku atau menulis karangan atau makalah, itu bisa. Ya, jadi saya di sini mempunyai 4 langkah untuk menjadi motivator dengan soft skill. 1. Aktif dalam organisasi. Ya, kita sebagai mahasiswa atau pemuda-pemudi Indonesia harus aktif dalam organisasi. Bebas organisasi apapun itu. Misalkan organisasi itu jelas tujuannya dan tahu caranya kemana. Nah, dalam organisasi ini kita bisa belajar bagaimana caranya memimpin organisasi, bagaimana caranya kita mengikuti alur dan tujuan organisasi ini. Dan di sini juga kita bisa meluangkan pikiran kita, meluangkan usulan kita kepada organisasi ini supaya organisasi ini lebih maju dan kedepannya lebih bagus dan jelas. Ya, jadi pemuda-pemudanya harus aktif dalam organisasi. Serah itu mau satu organisasi atau lebih, bisa organisasi dalam kampus atau organisasi di luar kampus seperti BEM, LEM, HMJ, HMI, atau Karang Taruna, itu bebas. Yang penting kalian itu aktif dan rajin dalam organisasi. 2. Rajin mengikuti kajian, seminar, atau workshop, dan lain-lain. Nah, jadi kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia, kalau kita ingin menjadi motivator, kita harus bisa mengikuti kajian, seminar, atau workshop, dan lain-lain. Untuk apa? Agar kita bisa menambah wawasan, yang memperluas wawasan kita. Kita bisa untuk menambah pengetahuan. Misalkan kita mengikuti seminar jurnalistik, atau kita mengikuti workshop buku, atau kita mengikuti kajiannya para ustadz-ustadz atau pada kiai-kiai, itu bisa membuat kita bertambah ilmunya dan memperluas wawasan kita. Ya, jadi ini juga perlu nih, penting agar langkah kita menjadi motivator itu bisa terwujud. 3. Mengikuti outbound. Nah, kenapa sih kita harus mengikuti outbound? Karena dalam outbound itu ada suatu permainan yang bisa mengasah pikiran kita, skill kita untuk bekerja sama dan saling membagi pikiran bagaimana sih kita memenangkan permainan ini dengan cara yang bagus, cerdas, dan sukses. 4. Belajar mengatur waktu. Dengan mengatur waktu, kita bisa menyusun kegiatan-kegiatan kita agar berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tujuan kita pun akan lebih cepat terwujud karena kita telah berhasil mengatur waktu. Baiklah, untuk yang selanjutnya ini saya akan jelaskan tentang bagaimana menjadi motivator dengan hard skill. 1. Mulai dari minat. Mulai dari minat kita. Misalkan minat kita itu membaca, ya udah kita harus memperbanyak baca, banyak baca buku, baca koran, atau baca referensi, atau baca artikel-artikel di internet. Nah, itu bisa menambah wawasan kita, bisa memperluas juga pengetahuan kita. 2. Mencari referensi di internet. Carilah referensi itu sebanyak-banyaknya, ya, agar itu menjadi bahan kita, agar kita siap nanti untuk memberikan motivasi pada orang-orang. Ya, banyakin referensi. Nah, kalau cari referensi juga harus yang valid, yang betul, dan tidak ada unsur hoax. 3. Mencari kritik dan saran. Dengan adanya kritikan, kita bisa mengkoreksi diri sendiri. Apakah selama ini kita berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, apa ada kesalahan? Nah, makanya kita perlu kritik dari orang lain agar kita bisa mengkoreksi diri sendiri dan menerima sarannya. Kita jangan menolak kalau mereka mengkritik, kita jangan marah kalau mereka mengkritik kita. 4. Fokus dengan segala hal yang kita lakukan. Fokus dengan segala hal yang kita sudah
tentukan, yang sudah kita rencanakan agar target itu lebih cepat terwujud. Baiklah, yang selanjutnya menjadi motivator yang kreatif dan idealis. Memang tidak mudah untuk hal ini, tapi kita emang dituntut untuk kreatif agar audiens mau mendengarkan kita, mau menyimak omongan kita, mau mencerna omongan kita, agar usaha kita tuh tidak sia-sia. Untuk menjadi kreatif ini, kita tidak harus meniru orang lain, kita tidak harus meniru cara orang lain. Kita harus fokus, kita harus bisa menemukan kreasi baru. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kunci sukses. Apa sih kunci sukses itu? Yaitu mengetahui tujuan hidup dan dapat bertambah untuk mencapai potensi maksimum dan berguna bagi orang lain. Ada 4 kunci sukses, yaitu pertama, relationship, kedua, equipping, ketiga, attitude, dan keempat, leadership. Dan saya singkat ini menjadi real. Relationship. Apa sih relationship itu? Relationship itu kemampuan kita untuk berinteraksi, kemampuan kita untuk berhubungan dengan orang lain. Bagaimana sih cara kita untuk berinteraksi dengan orang sekitar? Apakah kita akan mengikuti alur saja, atau kita mengikuti arus? Misalkan lingkungan kita itu bodoh, apakah kita ikut bodoh? Tidak. Kita harus bisa mempengaruhi orang lain agar mereka bisa lebih baik lagi. Makanya kemampuan interaksi ini perlu. 2. Equipping. Secara bahasa itu perlengkapan. Atau bagaimana kita bisa memengaruhi mindset mereka dengan cara kita mempunyai skill yang mumpuni, kita punya skill yang bagus, agar kita tidak terkecoh dengan orang lain, kita tidak mudah dibodohi dengan orang lain. Kita harus bisa nih mempengaruhi pikiran mereka dengan cara-cara yang baik, lalu kita juga bisa memaksimalkan skill agar skill kita itu tidak diremehkan. Kita bisa menunjukkan skill kepada mereka bahwa kita ini tidak main-main, kita ini serius, kita ini bisa untuk mewujudkan cita-cita, target, dan tujuan kita. 3. Yaitu attitude. Attitude atau sikap atau akhlak ini adalah aset terbesar dalam diri kita. Karena percuma saja kalau kita pintar, kalau kita punya ilmu banyak, kalau kita punya apa saja, kita mengetahui apa saja, akan tetapi attitude kita, sikap kita itu jelek, itu percuma saja. Itu percuma, itu hilang semuanya. Makanya attitude ini sangat penting, perlu sekali agar kita dipandang orang lain dengan ramah, terkesan yang baik, terkesan dengan sikapnya yang halus. Makanya attitude itu sangat penting. 4. Leadership. Leadership secara bahasa itu kepemimpinan. Dalam hidup kita ini, kita harus mempunyai jiwa-jiwa kepemimpinan. Agar apa? Agar kita bisa memimpin orang lain. Menjadi leadership juga, kita tidak harus pintar. Asalkan kita bisa mempengaruhi orang lain, kita bisa mengajak mereka, kita bisa merangkul mereka, agar mereka mau bekerja sama. Yang tadi itu adalah faktor kunci sukses. Yang sekarang ini yaitu adalah penghalang sukses. Apa saja sih penghalang sukses itu? 1. Tidak bisa memaafkan. 2. Tidak mengakui kesalahan. 3. Adanya sifat iri hati atau dengki. Yang keempat yaitu mementingkan diri sendiri atau egois. Dan masih banyak yang lain. Yang itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat.